Saya beri judul Pemimpin Bukan Pemimpi. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pemimpin bukan pemimpi. Kita akan belajar tentang Andreas. Andreas ini tokoh yang hampir tidak pernah diceritakan begitu banyak. Kita lebih suka mendengarkan cerita tentang Petrus yang menyala-nyala itu dalam segala aspek bagaimana dia menjadi murid. Andreas itu artinya jantan. Itu dari kata Yunani. Andreas itu saudara dari Simon Petrus. Dia sebenarnya tinggal di Betsaida, di daerah Galilea, tetapi karena menjala ikan maka ia ikut Petrus ke Kapernaum. Andreas itu ternyata dia murid pertama. Tidak banyak bicara, tapi prosesnya memuridkan yang lain lebih hebat dari murid-murid yang lain. Tidak banyak bicara. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana sebenarnya prosesnya itu. Andreas itu pertama ketika mendengar bahwa dia itu Mesias, dia adalah murid Yohanes. Ketika melihat Yesus lewat dan Yohanes katakan itu adalah Mesias, maka dia mengikutnya dan dengan sungguh dia bertanya, di mana tempatmu? Pertanyaan di mana tempat tinggal itu sebenarnya hendak merujuk kepada ini betulkah dia Yesus dari Nazaret, dari Galilea? Itu yang ingin diketahui. Karena mereka kemudian dalam perjalanannya itu bertanya jawab tentang betulkah dia yang disebut Mesias itu. Itu juga terungkap dalam pembicaraan dengan Filipus. Tapi yang kita membahas secara khusus adalah Andreas. Andreas pertama menjadi murid Yesus, lalu kemudian memberitakannya kepada Simon Petrus saudaranya, lalu kemudian kepada Filipus dan seterusnya. Dalam cerita sejarah perjalanan Andreas itu digambarkan sesuatu yang sangat luar biasa sekalipun tidak tertulis dalam Alkitab. Andreas itu mendirikan gereja Kristus di Betsaitun, kemudian gereja di sebuah desa kecil yang kemudian menjadi Konstantinopel sekarang. Pada tahun 69 dia kemudian dibunuh oleh gubernur Roma Agiates karena dia tidak mau menyerah, dia harus tetap mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu kemudian disalib terbalik, disalib silang, X. Itu permintaannya. Sebenarnya dia mau salib Yesus, tapi dia bilang saya tidak pantas disalib seperti itu. Dan memang cita-citanya adalah ingin mati sebagai martir. Akhirnya dia disalib X. Akhirnya X itu menjadi lambang Skotlandia, lambang bendera Skotlandia, mengenang bahwa betapa martirnya, kalau teman-teman Katolik katakan Santo Yohanes, Santo Andreas. Apa yang tergambar dari situ? Jadi dia itu lambat mati karena mungkin salibnya tidak sekeras dengan salib Yesus, maka dia 2 hari di salib itu masih berkhotbah, lalu kemudian dia mati. Banyak perjalanan hidupnya yang menyedihkan. Dia harus beberapa kali dilempari dan seterusnya. Dia disiksa oleh orang-orang kafir, dipukul tetapi dilempari tapi tak sedikit pun luka. Di Sinope dia pernah dilempari oleh banyak orang tapi tidak terluka sedikit pun. Lalu kemudian dia mati martir di sebuah kota yang disebut Patra. Apa yang dia kerjakan? Dia berperan pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia yang mengajak anak kecil itu untuk menyerahkan ikan dan roti. Apa yang saya sampaikan di sini? Ini sehubungan dengan Gamke di Mamuju Tengah. Tidak perlu menjadi Petrus, cukup Andreas. Hari ini tidak banyak, kita cukup sedikit. Tapi kalau cara Andreas kita gunakan, dia kemudian pertama datang kepada Petrus menceritakan ini Mesias. Lalu kemudian Petrus menjadikan itu sebagai batu loncatan untuk datang kepada Yesus. Lalu kemudian Filipus, lalu kemudian yang lain. Hari ini saya dan saudara bukanlah Petrus, tapi mari kita meneladani cara pemberitaan Injil lewat Andreas. Sepertinya diam-diam saja tetapi berbuat. Bukan pemimpi, tapi dia pemimpin. Tidak pernah berteriak keras tentang Juru Selamat, tetapi dia menjadi orang pertama yang mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus sebagai Mesias. Dan kemudian dia memberitakan Injil sangat luar biasa. Itu juga sebenarnya terjadi dalam sebuah cerita seperti ini. Seorang guru sekolah minggu namanya
Edward Kimball. Dia hanyalah guru sekolah minggu kecil. Lalu kemudian dia mempengaruhi seorang anak penjual sepatu untuk mengikut Tuhan Yesus. Namanya D.L. Moody. D.L. Moody memutuskan untuk menerima Kristus, lalu berhenti menjadi penjual sepatu, lalu memberitakan Injil. Mulai ada kebangunan rohani. Tidak lama kemudian dari dia, D.L. Moody mempengaruhi seorang pemuda biasa saja, yaitu Wilbur Chapman, untuk menjadi pemberita Injil. Meledak tidak seperti di TikTok dan di FB Pro. Meledak. Ledakannya itu membuat banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi tidak berhenti sampai di situ bahwa sudah meledak, sudah selesai. Dia kemudian juga mempengaruhi seorang pemain bisbol namanya Bill Sunday. Bill Sunday kemudian juga memberitakan Injil pada abad 20 dengan sangat hebat sekali. Lalu kemudian Bill Sunday ini mempengaruhi Bill Graham, yang kemudian sangat terkenal, itu jutaan orang menjadi Kristen. Ini awalnya dari mana? Dari seorang guru sekolah minggu kecil, lalu kemudian menjadi Bill Graham. Wow, luar biasa. Dari seorang Andreas yang pertama menemukan Kristus, lalu kemudian ke Petrus, lalu kemudian ke yang lain, lalu kemudian ke 12 murid, lalu kemudian sampai ke saya dan saudara sekarang. Pemimpin bukan pemimpin. Tidak perlu harus menjadi Petrus yang kemudian teriak-teriak seperti yang lain. Tapi mari kita seperti Andreas, bisikan cerita keselamatan yang sudah kita temukan ini. Gamki harus mengerjakan pekerjaan seperti itu. Tidak harus seperti yang lain, bahwa kita ada di panggung besar lalu berteriak tentang segala sesuatu yang kita lakukan. Kita yang sedikit ini bergerak seperti Andreas. Kita mulainya dengan membisikkan kepada keluarga, membisikkan kepada yang lain dengan berbuat. Lakukan hal-hal kecil, lakukan perubahan-perubahan inovatif. Transformatif itu bukan cuma kreatif. Kreatif dapat diukur, tapi transformatif itu perubahan. Berubah ketika berjumpa dengan Tuhan. Pertobatan yang sungguh dialami Andreas. Kita juga begitu. Bahwa kemudian di dalam organisasi ini kita berharap kita membawa perubahan. Jangan kemudian kita dirubah oleh orang, tapi kita hadir kecil tapi membawa perubahan. Inovatif. Dia bersedia untuk berubah dan berbuat sesuatu. Dan perubahan itu bukan asal berubah, tetapi berubah, beradaptasi dengan zaman untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya 2 bulan terakhir ini sedang belajar dalam sebuah pelajaran namanya Coach for Opa. Saya sedang persiapkan diri untuk menjadi pelatih buat orang-orang lansia. Saking perlunya, saya menemukan suatu hal yang prinsip, bahwa dulu orang tua kita mengajari kita untuk menanam padi, untuk menanam kopi, untuk memasak dan seterusnya. Hari ini generasi kita harus mengajari mereka untuk masuk ke dunia high-tech. Orang-orang tua, lansia yang tidak masuk ke dunia sekarang akan ketinggalan dan merasa diabaikan. Jadi salah kalau kita bilang tidak usah kau main HP nenek, tidak usah kau main HP bapak. Tidak bisa. Sekarang kita harus menjadi gurunya. Kita ajari mereka untuk masuk ke dunia kita. Ajari dia menikmati dunia modern supaya dia berkata Tuhan memang luar biasa. Jangan buat dia ada di zaman ini tapi hidup dalam era batu. Dia harus diajari masuk dalam era sekarang ini. Itu tanggung jawab Gamki. Itu tanggung jawab kita sebagai orang muda. Banyak sekali orang tua yang selalu bilang ke kita, jangan main HP, karena itu HP begini-begini. Oh ternyata seharusnya berbeda. Mereka sekarang adalah masa disebut sarang burung. Istri hilang, suami hilang, anak-anak pergi, cucu pergi. Mereka kesunyian, mereka kesepian. Mereka punya kasih sayang tapi jauh. Tapi kalau mereka bisa video call, maka sebenarnya pertanyaan dan persoalan hidupnya terjawab. Kalau mereka bisa punya Facebook, tidak perlu Facebook Pro. Punya Facebook, dia bisa lihat apa yang terjadi di Mamassah, apa yang sedang terjadi di Jakarta, di mana cucunya bisa memberi informasi kepadanya dengan sangat mudah. Dan dia tidak akan marah lagi kalau kita bermain HP di sampingnya, karena kita bisa mengucapkan selamat tanpa harus bicara kepadanya, hanya melalui WA.
Yang saya mau katakan ini adalah inovatif dan transformatif. Hari ini kita harus menjadi garda terdepan. Tidak hanya kepada adik-adik kita, tapi juga kepada generasi lansia kita. Kita harus mampu menguasai mereka. Kita menjadi guru bagi mereka. Kita ini orang-orang hebat. Tetapi penting catatannya adalah jadilah seperti murid Tuhan Yesus yang pertama, Andreas. Dingin, tapi jalan terus. Tidak harus menjadi Petrus, cukup menjadi Andreas. Andreas kemudian menjadi orang pertama yang kemudian menceritakan keselamatan itu kepada orang terdekatnya. Demikian juga kita berharap Gamki ini menjadi tempat menceritakan perubahan-perubahan, membawa perubahan secara pelan di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Mamuju Tengah. Tidak gampang diterima. Organisasi Kristen itu sulit diterima. Dan dia hanya mungkin diterima kalau dia membawa perubahan yang baik. Dan kalau kita melakukan itu dengan pelan, maka orang akan mencari kita sebagai organisasi yang penting dan dibutuhkan. Hari ini teman-teman masih menutup mata tentang kehadiran kita. Tapi kita yang hadir hari ini bertanggung jawab menjadi Andreas Gamki di Mamuju Tengah. Menjadi pemimpin muda Kristen yang transformatif dan inovatif. Bravo Gamki, teruslah hidup dalam ora et labora.